Martir dari Tlaxcala adalah 3 remaja yang menjadi martir Katolik Roma di Meksiko dari negara bagian Tlaxcala, yang gugur sebagai martir pembela keyakinan Katolik. Tercatat yang pertama, Cristobal lahir sekitar tahun 1514 dan meninggal tahun 1527 atau pada usia 13 tahun. Kedua rekannya, Antonio dan Juan, lahir dan meninggal pada tahun yang sama, yakni lahir 1516 dan meninggal tahun 1529 pada usia sama-sama 13 tahun. Ketiga remaja tersebut merupakan orang yang berpindah agama dari kepercayaan tradisional asli keluarga Indian ke agama Katolik Roma dan menerima pendidikan dari Ordo Saudara Dina yang membaptis mereka dan menginjili di daerah tersebut. Aktivisme dan semangat evangelis ketiga remaja tersebut menyebabkan kematiannya di tangan orang-orang yang membenci keyakinan baru mereka, karena dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya terhadap nilai-nilai dan tradisi ritual masyarakat asli. Cristobal lahir sekitar tahun 1514, putra seorang pemimpin adat. Dia dianggap sebagai pewaris ayahnya Axtotl. Ia memiliki 3 saudara laki-laki, Bernardino dan Luis, serta 1 orang yang namanya tidak diketahui. Ibunya adalah Tlapaxiotzin. Dia adalah istri pertama Axtotl dan istri kedua ayahnya adalah Xochipapalotzin. Cristobal masuk Katolik Roma dan menerima pendidikannya di Tlaxcala dari Ordo Saudara Dina. Di sekolah pertama mereka yang membaptisnya dan menanamkan dalam dirinya nilai-nilai dan praktik keagamaan yang mendalam. Saudara Fransiskan Motolinia sering memanggilnya Cristobalito, yang artinya Christopher kecil. Ayahnya tidak ingin menyekolahkan Cristobal, putra kesayangannya, ke sekolah Fransiskan. Namun ketika para Fransiskan dan saudara-saudara Cristobal membujuknya untuk masuk, ayahnya menyetujuinya. Ayahnya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan semangat penginjilan Cristobal yang konsisten. Namun ayahnya sangat marah ketika putranya mulai melanggar simbol-simbol agama adat istiadat di rumah mereka. Pertama kali ayahnya memaafkan Cristobal. Kemudian timbul amarah dan niat menghabisi nyawa anaknya. Karena ibu tirinya tidak menyukai penginjilannya, ia menghasut suaminya untuk melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Axtotl merencanakan pesta untuk seisi rumah dan memerintahkan semua putranya untuk hadir. Pada saat anak-anaknya keluar ruangan, tinggallah Cristobal sendirian. Ayahnya menjambak rambut Cristobal dan menyeretnya ke lantai lalu menendangnya. Dia memukulnya dengan tongkat kayu eik tebal hingga lengan dan kaki Cristobal patah dan menyebabkan pendarahan hebat. Karena keteguhan dan kesetiaan pada keyakinannya, membuat ayahnya marah dan menyiksanya dengan cara yang keji. Keesokan harinya dalam keadaan sekarat, Cristobal memanggil ayahnya dan menyatakan pengampunannya. Kemudian dia pun meninggal karena luka yang teramat parah. Axtotl juga membunuh ibu Cristobal ketika dia mencoba membela putranya tapi sia-sia belaka. Ayahnya menguburkan jenazah mereka di sebuah ruangan di rumah agar tidak akan ditemukan orang. Tetapi ayahnya segera ditangkap atas pembunuhan tersebut, dan tentara Spanyol menjatuhkan hukuman mati atas kejahatan tersebut. Pada tahun 1528, biarawan Fransiskan Andrea menemukan jenazah Cristobal dan menggalinya, kemudian dimakamkan secara resmi di tempat lain. Cerita heroik Antonio dan Juan pelayannya adalah sebagai berikut. Antonio lahir sekitar tahun 1516 atau 1517 sebagai cucu pertama bangsawan Siok Tenakti dan dianggap sebagai pewarisnya. Dia masuk agama Katolik Roma dan mulai membenci ritual asli masyarakat adat termasuk ritualnya sendiri.
Antonio bertugas sebagai penerjemah yang handal bagi para Fransiskan di daerah tersebut. Juan juga lahir sekitar tahun 1516 atau 1517 dan berasal dari keluarga sederhana. Dia juga masuk Katolik Roma dan bekerja sebagai pelayan Antonio. Pada tahun 1529, Juan meninggal setelah ditangkap karena disangkakan menodai patung keagamaan masyarakat adat. Juan meninggal setelah dianiaya oleh masyarakat yang menangkapnya dan memukulnya dengan tongkat. Kemudian ketika Antonio keluar dari ruangan ia menemukan Juan tewas. Dan ia pun bertanya kepada para penyerang apa alasannya hingga Juan menjadi sasaran dan bukan dia. Antonio mengakui bahwa dialah yang menodai patung tersebut. Atas pengakuan tersebut mereka pun menyerangnya. Hingga dia pun dianiaya hingga meninggal, menyusul pelayannya Juan. Jenazah kedua remaja tersebut dilempar ke tebing jurang. Kemudian ditemukan biarawan Dominikan Bernardino, dan mereka pun memindahkan kedua jenazah tersebut ke Tepe Aca untuk dikebumikan. Pada tanggal 7 Januari tahun 1982, proses beatifikasi dibuka di bawah kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II setelah Kongregasi Penggelaran Para Kudus mengeluarkan pernyataan resmi, Nihil Obstat, untuk tujuan tersebut dan menobatkan ketiga remaja tersebut sebagai hamba Tuhan. Sebuah proses kognisi diadakan di Keuskupan Tlaxcala yang diawasi oleh Uskup Luis Munive Escobar, CCS, kemudian menvalidasi proses ini pada tanggal 8 November tahun 1985 dan para sejarawan menyetujui penyebabnya pada tanggal 8 November tahun 1985 setelah menganggap tidak ada hambatan sejarah yang menghalangi penyebab tersebut. Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 3 Maret tahun 1990 menegaskan bahwa ketiga remaja dibunuh in odium fidei, artinya disebabkan kebencian terhadap iman, dan membeatifikasi mereka pada tanggal 6 Mei tahun 1990 dalam kunjungan apostoliknya ke Meksiko di ibu kota Mexico City. Paus Fransiskus menyetujui kanonisasi tanpa mukjizat yang diwajibkan pada tanggal 23 Maret tahun 2017 sehingga mengesahkan ketiga remaja tersebut akan dikanonisasi. Tanggal tersebut diresmikan pada pertemuan para kardinal pada tanggal 20 April dan anak-anak tersebut dikanonisasi sebagai santo pada tanggal 15 Oktober tahun 2017. Demikian kisah anak-anak yang menjadi martir karena iman mereka pada tahun 1527 hingga 1529. Meskipun di luar Amerika Latin sebagian besar umat Katolik tidak mengetahui tentang mereka, mereka adalah Cristobal, Antonio dan Juan, dan mereka semua berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Mereka dihukum mati karena keyakinan mereka. Ketika penakluk besar Spanyol Hernando Cortés mendarat di Meksiko pada tahun 1524. Semoga kisah ini menginspirasi kita dan menambah kekuatan iman kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.